Om Swastiastu, semeton titiang sarang sami, ya semeton penonton channel YouTube Bali Satu. Ya, pagi ini Minggu pagi saya sedikit terganggu ya malam-malam kemarin membaca sebuah berita dan informasi. Ya ini kemungkinan juga akan sedikit mengganggu kita gitu. Tapi saya nggak tahu bagaimana respon semeton semua, makanya saya buat video ini pagi-pagi. Jadi kalau dulu ada pepatah tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, mungkin sebentar lagi akan ada tagar makanlah babi guling sebelum dilarang. Ya, ya. Jadi to the point saya. Saya ingin singkat saja untuk memberikan informasi, sebenarnya membantu pemerintah juga untuk sosialisasi sebenarnya begitu, dan bagian juga untuk menggugah kesadaran kita semua bahwa mungkin tidak lama lagi, ya mungkin iya mungkin tidak, ini tergantung persepsi dan penerimaan kita masing-masing. Mungkin kenyamanan kita makan babi guling atau mungkin kenyamanan semeton-semeton kita para penjual atau yang punya warung babi guling mungkin akan sedikit terganggu ya. Tapi tadi mungkin iya mungkin tidak, tergantung persepsi dan penerimaan kita masing-masing. Jadi karena berdasarkan aturan yang ada ya, ini akan berimbas kepada semua warung babi guling yang ada di Bali bahkan di seluruh Indonesia. Ya wajib mencantumkan keterangan atau label tidak halal. Ya karena kita tahu tentu babi guling tidak bisa mendapatkan sertifikat atau label halal karena termasuk salah satu bahan yang diharamkan nantinya untuk makanan. Nah, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, ya, yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 48 dan 185 Undang-Undang Cipta Kerja, yang intinya merevisi sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, singkatnya begini, di pasal 2 di PP ini, peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, di pasal 2 disebutkan semua produk yang beredar dan dijual di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian produk yang berasal dari bahan yang uh, diharamkan atau tidak halal itu dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, implikasinya bagi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan atau dikecualikan dari sertifikat halal ini wajib diberikan keterangan tidak halal. Nah, dari sinilah muncul kemarin kegelisahan saya ketika jadi semua produk yang tidak bisa mendapatkan label halal berarti harus diberikan keterangan tidak halal. Berarti kan termasuk babi guling ya, yang menjadi kuliner mungkin kesukaan bagi mayoritas ya orang Bali, khususnya mungkin orang Hindu Bali. Karena yang di luar kepercayaan kita kan mungkin menganggap itu halal, haram gitu. Tapi kita nggak perdebatkan itu. Tapi kalau yang saya tahu sebagian besar orang-orang atau keramu semeton Hindu Bali pasti pernah makan babi guling. Ya, intinya dari aturan itu saya tafsirkan bahwa warung-warung babi guling atau warung-warung yang menjual babi guling yang mungkin di Bali jumlahnya ribuan atau mungkin puluhan ribu, saya nggak tahu, saya nggak punya data, tapi ya oke lah segitulah kira-kira. Jadi berdasarkan ketentuan PP tadi wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada, tentu karena ini warung misalnya mungkin pada warungnya, tapi kalau misalnya produk yang berbahan babi seperti urutan gitu misalnya, kalau dikemas jadi di kemasannya harus dicantumkan label tidak halal. Yang selama ini saya nggak pernah lihat ya kalau produk kayak atau warung babi guling diisi label uh, tidak halal. Tapi kalau misalnya ada label haram itu ada, tapi itu kan mungkin bagian gimmick saja. Tapi ini kan bagian kewajiban dari peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan pemerintah. Jadi sanksinya apa? Bagi yang tidak mengikuti ketentuan ini, ketentuan dalam PP ini, artinya bagi warung, kita ambil case misalnya di warung babi guling, bagi warung babi guling yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal ini, apa sanksinya? Nah, intinya sanksinya yang diatur di PP tadi adalah sanksi administratif. Dalam hal ini teguran tertulis, yaitu diatur di pasal
150 ayat 2. Nanti PP-nya silahkan download sendiri, baca sendiri lebih detailnya. Dan sekarang pertanyaannya adalah, ya, ini mungkin pertanyaan konyol tapi ya nggak tahu. Silakan Semeton menjawab. Semeton semua rela nggak warung-warung babi guling atau produk-produk yang berkaitan dengan babi itu, atau setuju nggak produk-produk itu diberikan label tidak halal? Ya, sesuai dengan PP tadi kan wajib. Dan itu kalau tidak salah juga harus sudah mulai berlaku di Oktober 2024 ya. Dalam konteks sertifikat atau label halalnya, tapi kalau dalam konteks produk yang tidak bisa mendapatkan sertifikat halal yang wajib diberikan juga keterangan tidak halal, apakah mengikuti itu? Asumsinya harusnya iya gitu, atau mungkin harusnya sudah lebih awal gitu. Tapi pertanyaannya adalah, jika tidak setuju atau Semeton itu nggak nyaman mungkin ya, kuliner kebanggaan kita babi guling diberikan label tidak halal, atau warung-warung harus ada label itu, karena kalau tidak ada label halal nanti ada sanksi teguran. Tentu kan ada petugas nanti yang akan melakukan pengecekan, misalnya ada sekian puluh ribu warung babi guling di Bali atau kuliner sate babi gitu misalnya. Nah, itu pasti akan dicek gitu kan, ada nggak tulisan tidak halalnya di warungnya atau di tempat jualannya dan sebagainya lah ya. Kalau Semeton setuju ya oke, fine, tapi kalau Semeton tidak setuju, nah apa sekarang pertanyaan saya? Apa langkah kita? Apa pemikiran kita? Apa gerakan kita? Ya, pertanyaan yang sama ini saya khususkan juga tanyakan kepada para pejabat kita di Bali, di pusat juga, terkhusus juga untuk AWK, Wedakarna, senator yang katanya sudah dipecat. Saya nggak tahu sekarang apakah masih bisa bertugas, apa sudah benar dipecat. Ya, termasuk kepada Mbok Niluh Jelantik yang katanya tokoh Bali yang cukup vokal, kepada pemimpin kita juga di Bali, Pak PJ, termasuk mungkin Pak Giri, ya, Pak Bupati Badung yang kata-katanya sempat didorong-dorong untuk maju calon gubernur, kepada Pak Koster juga, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali yang katanya mau nyalon gubernur lagi. Saya tanya, setuju nggak kebijakan ini? Atau ya kita terima, oke, fine, nggak apa-apa, dia label tidak halal, atau nggak apa-apa kalau nanti ada yang melanggar, tidak memberikan keterangan tidak halal, diuber-uber atau disanksi, ditegur-tegur, kita makan misalnya digebrak meja kita oleh oknum petugas, oke, kalau diterima ya silakan. Oke, sekian dari saya, Wayan Widana dari Bali 1, dan saya ingin ingatkan sekali lagi, makanlah babi guling sebelum babi guling dilarang, atau sebelum makan babi guling dilarang. Oke, ini sudah pagi, saya begadang dari kemarin. Saya akan makan babi guling dulu ke warung Kereneng, ke pasar Kereneng, nyari warung babi guling. Terima kasih. Salam Bali 1. Ya, ampura Semeton, saya belum jadi ini nyari babi gulingnya karena tadi ada satu poin yang saya lupa sampaikan. Sebenarnya di PP tadi itu ada sanksi yang lebih tegas bagi bentuk pelanggaran yang lain, bukan kepada bentuk pelanggaran yang misalnya produk yang tidak dapat sertifikat atau label halal itu wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Tapi pada bentuk pelanggaran yang lain itu ada sanksi administratif berupa denda administratif, bahkan di PP itu disebutkan sampai dendanya bisa sampai 2 miliar. Nah, ini terkait dengan poin tadi, sanksi bagi usaha atau produk yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal hanya diatur berupa sanksi administratif teguran. Itu sudah ada kajian dari sejumlah pakar hukum, termasuk para politisi, anggota salah satu fraksi di DPR RI. Saya nggak mau sebutkan, silakan cari di internet, ada beritanya. Intinya mereka mendorong agar ada sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran bagi usaha atau produk yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal. Mereka mendorong agar ada sanksi berupa denda. Nah, jika mengacu kepada PP tadi, sanksi dendanya bisa maksimal sampai 2 miliar. Jadi ketika nanti ada revisi terhadap PP tadi dan masuk misalnya pengaturan denda kepada produk atau usaha yang tidak mencantumkan label tidak halal pada produknya yang memang tidak bisa dapat sertifikat atau label halal, ya babi guling terancam denda 200 miliar. Sekian, saya mau makan. Terima kasih.